Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada kita semua sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ke-11 yang bertajuk Penipuan Zaman Akhir. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi tajuk Sekolah Sabat kita, Penipuan Zaman Akhir. Bacaan Alkitab seperti yang ada di screen saudara. Apa penipuan zaman akhir yang coba dimainkan oleh iblis untuk menyesatkan manusia? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan membahas topik-topik seperti yang ada di screen saudara. Ayat hafalan 2 Korintus 11 ayat 14 hingga 15 mengatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Pendahuluan Sekolah Sabat kita. 31 Mac 1848 membawa kepada spiritualisme modern. Amalan lama berkomunikasi dengan arwah orang mati kembali pulih dan dipopulerkan seperti tidak pernah berlaku sebelum ini. Pada tahun 1888, Margaret dan Kate Fox mengaku bahwa bunyi yang dibuat oleh roh sebenarnya adalah palsu. Walau bagaimanapun, gerakan kerohanian diteruskan. Semakin dekat kita dengan pengakhiran, semakin biasa tipu daya setan. Budaya populer diserap oleh mereka dan menjauhkan orang daripada kebenaran. Minggu ini kita akan mengkaji beberapa penipuan akhir zaman atau zaman akhir, termasuk mistik, pengalaman hampir mati, penjelmaan semula, nekromansi, dan pemujaan nenek moyang, serta beberapa perkara lain yang berkaitan. Ini adalah subjek berbahaya yang harus kita ketahui, tetapi tanpa mendedahkan diri kita kepada pengaruh mereka. Apa penipuan yang diinspirasikan oleh setan? Yang pertama, itu adalah ajaran mistik. Jadi pertanyaan, apa ajaran mistik ini? Bagaimana ajaran ini menyesatkan umat Tuhan? Bagaimana mengatasinya? Matius 7:21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dunia kita telah dibanjiri oleh gelombang mistisisme yang kuat. Perkataan mistisisme adalah istilah kompleks yang merangkumi pelbagai jenis ide dan pandangan. Dari perspektif agama, perkataan itu membayangkan penyatuan individu dengan ilahi atau mutlak, absolute, dalam beberapa jenis pengalaman rohani atau berhayal. Hal ini menggambarkan upacara penyembahan termasuk sesetengah gereja tertentu. Nah, fenomena itu boleh berbeza-beza dalam bentuk dan intensiti, tetapi kecenderungan selalunya adalah untuk menggantikan otoriti firman Tuhan dalam Alkitab dengan pengalaman subjektif seseorang itu sendiri. Dalam hal yang demikian, Alkitab akan kehilangan banyak fungsi doktrinnya dan orang Kristen tetap terdedah kepada pengalamannya sendiri. Agama subjektif jenis ini tidak menyediakan perlindungan terhadap sebarang penipuan, terutamanya penipuan akhir zaman. Ada istilah, apa yang Anda percaya adalah benar untuk Anda. Ini sangat berbahaya jika pemikiran seperti ini tidak dilandaskan kepada firman Tuhan. Seseorang mungkin bernubuat, mengusir setan, dan melakukan mukjizat. Walau bagaimanapun, Tuhan mungkin menolak mereka karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Matius 7:21 hingga 23. Oleh itu, penting untuk memahami kehendak Tuhan. Kebenaran dianggap sesuatu yang relatif dalam masyarakat hari ini. Jika itu relatif, kita akan menggunakan pikiran, minat dan perasaan kita untuk menentukan kehendak Tuhan. Alkitab tidak mengajar ini.
Kehendak Tuhan tidak bergantung pada apa yang kita pikirkan. Yesus mendorong kita untuk membina di atas batu. Matius 7, 24 hingga 25. Kita mesti bertindak mengikut firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Tajuk yang kedua, pengalaman hampir mati. Nah, apa itu ajaran pengalaman hampir mati? Bagaimana doktrin ini boleh menyesatkan umat Tuhan? Mazmur 17:15 mengatakan, "Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu." Nah, sesetengah orang coba membuktikan kehidupan selepas kematian secara saintifik. Mereka menggunakan pengalaman hampir mati untuk berbuat demikian. Dalam pengalaman tersebut, orang yang mengalami kematian klinikal dan dihidupkan semula menjelaskan bahwa mereka melihat sesuatu seperti cahaya, makhluk angkasa atau saudara yang mati sebelum hidup semula. Nah, Life After Life, The Investigation of Phenomenon, Survival of Bodily Death, Atlanta, Mockingbird 1975, Raymond Moody Jr. membentangkan hasil kajiannya selama 5 tahun ke atas lebih daripada 100 orang yang telah mengalami kematian klinikal dan dihidupkan semula. Para individu ini mendakwa sebagai telah melihat makhluk cahaya yang penyayang dan hangat sebelum hidup semula. Hal ini telah dianggap sebagai bukti yang menarik tentang kemandirian roh manusia selepas kematian. Saudara, perhatikan bahwa mereka sebenarnya tidak mati. Mereka melalui pengalaman deria proses kematian, tetapi bukan pengalaman selepas kematian. Nah, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kita akan melihat wajah Tuhan hanya apabila Dia akan membangunkan kita daripada kematian pada kedatangannya yang kedua. Mazmur 17 ayat 15. Semua pengalaman hampir mati yang dilaporkan di dalam kesusastraan modern adalah tentang orang yang dianggap mati secara klinikal tetapi tidak benar-benar mati. Berbeza dengan Lazarus yang telah mati selama 4 hari dan mayatnya membusuk. Yohanes 11:39. Baik Lazarus maupun mana-mana di antara mereka yang dibangkitkan dari kematian pada zaman Alkitab tidak pernah menyebut apa-apa mengenai pengalaman lepas kematian, sama ada di syurga, di dalam api penyucian, atau di neraka. Sememangnya ini adalah hujah dari yang senyap. Tetapi ia sepenuhnya bersetuju dengan ajaran Alkitab tentang keadaan tidak sadarkan diri oleh orang yang mati. Tajuk yang ketiga, penjelmaan semula. Bagaimana doktrin ini menyesatkan umat Tuhan? Bagaimana mengatasinya? Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Tanggapan pagan tentang jiwa yang abadi memberikan asas kepada teori mengenai penjelmaan semula atau transmigrasi jiwa yang tidak berdasarkan Alkitab. Teori ini telah diterima pakai oleh beberapa agama utama di dunia. Penjelmaan semula bermaksud bahwa orang menjalani beberapa kehidupan untuk menjadi lebih baik dalam setiap kehidupan sehingga mereka cukup baik untuk memasuki keadaan yang layak untuk hidup di sorga. Jika doktrin penjelmaan semula ini benar, maka yang pertama, itu akan menjadikan doktrin kebangkitan dan kemenangan atas kematian tidak diperlukan, seperti yang dibahas dalam 1 Korintus 15 ayat 52 hingga 55. Kemudian yang kedua, jika penjelmaan itu benar, itu akan menggantikan keselamatan oleh kasih karunia dengan keselamatan melalui perbuatan. Efesus 2 ayat 8. Dan yang ketiga, itu menjadikan kedatangan kedua itu tidak berguna atau tidak bermakna. 2 Timotius 4 ayat 8. Yang keempat, bermaksud bahwa kita boleh membuat keputusan selepas kematian yang bertentangan dengan Alkitab. Seperti dalam Ibrani 9 ayat 27. Pendek kata saudara,
tidak ada tempat untuk idea penjelmaan semula dalam kepercayaan Kristen. Nah, saudara, pertanyaan seterusnya, apa aktiviti iblis untuk menyesatkan? Yang keempat, tajuk keempat menjawab pertanyaan ini, yaitu nekromansi dan penyembahan moyang. Nah, apa ini doktrin nekromansi? Bagaimana doktrin ini menyesatkan umat Tuhan? Bagaimana mengatasinya? Ulangan 18 ayat 10 hingga 11. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya, laki-laki atau anaknya perempuan, sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Istilah nekromansi berasal dari istilah Yunani yaitu nikros, yaitu mati, dan matia atau tilikan. Diamalkan sejak zaman purba. Nekromansi adalah satu bentuk amalan memanggil apa yang didakwa sebagai roh orang mati yang aktif untuk mendapatkan pengetahuan yang selalunya mengenai peristiwa masa depan. Penyembahan terhadap nenek moyang pula merupakan adat memuja nenek moyang yang telah meninggal dunia karena mereka masih dianggap sebagai ahli keluarga dan roh mereka dipercayai boleh mempengaruhi urusan orang yang masih hidup. Nah, saudara, amalan pagan ini boleh menjadi sangat menarik bagi mereka yang percaya kepada jiwa yang kekal dan yang juga merindui orang tersayang yang telah meninggal dunia. Nah, apakah pengajaran rohani terhadap apa yang diduga sebagai sebarang komunikasi dengan orang mati yang telah diambil daripada pengalaman Saul dengan perantaraan seorang wanita di Endor? Saudara, Alkitab mendedahkan merujuk kepada orang mati melalui perantara atau peramal sebagai satu penipuan. Amalan seperti ini dilarang dalam Alkitab. Ulangan 18, 9 hingga 14. Dalam Imamat juga 19:31. Imamat 26, kemudian Imamat 20 ayat 27, dan juga Yesaya 8, 19 hingga 20. Ini satu penipuan menurut Alkitab. Nah, mengikut prinsip ini, Saul menyingkirkan para arwah dan ahli roh dari Israel. 1 Samuel 28 ayat 9. Nah, walau bagaimanapun, dia pergi kepada mereka, yaitu peramal, apabila dia tidak menerima jawaban dari Tuhan. Walaupun mengetahui itu adalah kerja syaitan. 1 Samuel 28 ayat 5 hingga 7. Dan dia menemui peramal, itu menemui setan. Saul tidak pernah melihat Samuel sebenarnya. Perantara yang memberitahu dia bahwa dia melihat Samuel dan dia menyampaikan message itu. Tajuk yang kelima, terakhir, yaitu penjelmaan dan penampilan lain. Apa doktrin ini? Bagaimana doktrin ini menyesatkan umat Tuhan dan bagaimana mengatasinya? Efesus 6 ayat 12 mengatakan, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Apa yang sama dengan nekromansi ialah penjelmaan setan terhadap orang yang sudah mati dan penampilan setan yang lain. Personasi ini boleh dalam bentuk ahli keluarga, rakan atau siapa sahaja yang telah meninggal dunia. Kedua-dua rupa fisikal dan suara sangat mirip dengan si mati. Semua penipuan setan ini akan digunakan untuk menipu mereka yang tidak berlandaskan firman Tuhan. Ellen White memberi amaran, para rasul sebagaimana yang dipersonifikasikan oleh roh-roh pendusta ini dibuat untuk bertentangan dengan apa yang mereka tulis atas perintah Roh Kudus ketika di bumi. The Great Controversy muka surat 557. Seterusnya lagi, sebagai kemuncak tindakan di dalam drama penipuan yang hebat ini, setan sendiri akan menyamar sebagai Kristus. Great Controversy muka surat 624. Rasul Paulus memperingatkan kita bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
kita boleh dilindungi daripada penipuan ini hanya dengan memakai seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Efesus 6 ayat 13 yang diterangkan dalam Efesus 6 ayat 13 hingga 18. Sebentar nanti kita akan membahas ini. Nah, ingat bahwa setan boleh muncul dalam bentuk orang mati dan meniru mereka. 2 Korintus 11. Penampilan dan personifikasi setan boleh menjadi sangat menakutkan dan memperdayakan, tetapi ianya tidak boleh menyesatkan mereka yang dilindungi oleh Tuhan dan berdasarkan kepada firman Tuhan. Dari perspektif doktrin, mereka yang percaya pada doktrin Alkitab tentang keabadian bersyarat manusia tahu bahwa sebarang penampilan atau komunikasi dengan orang mati adalah dari setan dan sama sekali ditolak oleh rahmat Tuhan yang berkuasa. Nah saudara, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana mempertahankan diri terhadap penipuan iblis? Jawabannya adalah hanya menggunakan senjata Tuhan. Paulus menjelaskan bagaimana kita boleh mempertahankan diri kita daripada malaikat yang jatuh dalam Efesus 6 ayat 14 hingga 18. Seperti yang ada di screen saudara. Apa senjata kita? Tali pinggang kebenaran. Ayat 14e. Kita mesti berpegang teguh pada kebenaran dan menolak apa-apa yang menentang kebenaran. Yang kedua, pelindung dadah kebenaran. Ayat 14b. Kita harus menggunakan kebenaran Kristus, bukan kebenaran sendiri. Yang ketiga, kasut Injil. Ayat 15. Kita mesti hidup dan berkongsi Injil damai sejahtera. Yang keempat, perisai iman. Ayat 16. Kita mesti menggunakan iman kita untuk menolak tipu daya musuh. Yang seterusnya, topi keselamatan. Ayat 17e. Kita mesti mengingati keselamatan yang telah Yesus berikan kepada kita. Seterusnya, senjata pedang roh. Ayat 17b. Kita mesti mempelajari Alkitab dan mengikuti ajarannya. Dan yang terakhir, yaitu senjata doa. Ayat 18. Ia adalah sumber kuasa dan kemenangan yang penting. Pena Inspirasi juga menguatkan hujah ini. Nama sihir kini dipandang hina. Dakwaan bahwa manusia boleh melakukan persetubuhan dengan roh jahat dianggap sebagai dongeng zaman gelap. Tetapi spiritualisme yang jumlah pemeluknya ratusan ribu, berjuta-juta, yang telah masuk ke dalam lingkaran saintifik, yang telah menyerang gereja-gereja dan telah mendapat bantuan dalam badan perundangan dan bahkan di mahkamah raja. Yaitu apa? Penipuan besar ini adalah kebangkitan semula dalam penyamaran baru ilmu sihir yang dikutuk dan dilarang sejak semula. Kita berada dalam masa apabila kesengsaraan seperti yang belum pernah dilihat oleh dunia akan berlaku. Celakalah penduduk bumi dan laut, karena Satan telah turun kepada kamu dengan kemarahan yang besar, karena dia tahu bahwa dia mempunyai masa yang singkat. Tetapi Tuhan telah menetapkan batasan yang tidak dapat dilalui oleh Satan. Iman kita yang paling suci adalah penghalang ini. Dan jika kita membina diri kita dalam iman, kita akan selamat dalam pemeliharaan yang maha perkasa. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat ini kita boleh menyimpulkan. Mari kita meninggalkan semua ajaran doktrin yang menyesatkan tentang orang mati, arwah, penjelmaan, komunikasi orang mati, dan lain. Yang kedua, ingat, satu-satunya rujukan yang benar tentang orang mati ialah Alkitab. Dan yang ketiga, Alkitab yaitu firman Tuhan atau Tuhan sendiri adalah senjata kita yang terbaik untuk melawan semua doktrin yang dibawa oleh setan. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena bersama dengan kami, sehingga kami boleh mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.